Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia bisnis atau UMKM, yaitu cara pengelolaan media sosial untuk peningkatan branding UMKM. Nah, sekarang bersama kita udah ada Coach Farhan selaku founder Wiranesia Inkubator yang udah sukses nih membimbing ratusan UMKM yang ada di Indonesia. Gimana Coach kabarnya Coach? Mbak Diva, alhamdulillah. Sebenarnya udah ratusan ribu sebenarnya. Oh, ratusan ribu. Iya, kita ralat ya Coach, ratusan ribu UMKM. Karena pandemi ya sedikit ribuan ini. Iya, terima kasih Mbak Diva sudah ajak join di podcast ini. Apa nama podcastnya? Visi Talks Coach. Visi Talks, ya. Betul, Visi Talks. Nah, membahas tentang media sosial nih Coach. Nah, media sosial kan sekarang bukan hanya tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga menjadi tempat pemasaran yang cukup efektif nih bagi UMKM Coach. Nah, pertama-tama mungkin kita bisa bahas nih Coach, kayak manfaatnya apa aja sih dari penggunaan media sosial ini bagi UMKM? Iya. Sebenarnya kita mungkin lihatnya dua era ya, sebelum pandemi sama setelah pandemi. Sebelum pandemi itu media sosial memang ya untuk narsis ya, ngasih tahu saya lagi di sini statusnya. Kalau jualan saya lagi jualan di sini dan situ. Pokoknya sangat untuk status lah. Nah, zaman now berubah fungsinya menjadi sebuah identitas. Betul. Jadi tidak lagi Mbak Diva jualannya di mana, nggak lagi tuh. Di Jaksel apa di Tangsel gitu ya, pakai sel-sel semua. Sekarang IG-nya apa? Iya. Ya, kalau dulu mungkin Facebook-nya apa? Cuman ke Facebook kan tantangannya dia ada maksimal 5.000 friends kan. Kalau IG itu selagi dibuka ya bisa sampai jutaan bahkan sampai miliaran. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saat ini memang sosial media berubah menjadi sebuah identitas gitu. Iya. Jadi kayak KTP karena dia unik kan. Kalau Facebook kan masih bisa mirip namanya. Kalau IG itu nggak bisa. Udah ada usernya ya Coach ya. Unique ID. Jadi udah kayak KTP kita di dunia digital. Nah, ini saat ini sosial media secara tidak langsung menggantikan fungsinya email gitu. Jadi tidak lagi ditanya email ya, kecuali memang dia mau mengirim sesuatu ya. Iya. Tapi sosial medianya apa nih gitu ya Coach? Iya, sosial medianya apa? Jadi nggak lagi nanya, kayak misalnya kan zaman dulu ngirim foto banyak, video banyak, tinggal nih sosial media ngintip ya gitu ya. Lu kan bilangnya check it out lah ya, check it out gitu ya. Zaman now ya nggak usah di check it out, kalau udah di share pasti kita klik, paling lebih ke follow ya, follow back ya gitu kali. Tapi udah mulai ada perubahan gitu. Betul. Nah, membahas tentang media sosial ini udah mulai dipergunakan juga oleh UMKM nih Coach. Kan di sini juga banyak nih pelaku UMKM yang sebenarnya masih bingung nih cara penggunaan media sosial itu gimana sih. Nah, mungkin dari Coach ada saran atau tips and trick-nya nggak untuk itu? Iya. Jadi yang paling sederhana gini, banyak UMKM itu menggunakan media sosial yang sama untuk dua fungsi. Untuk kehidupan pribadinya, lagi jalan-jalan di mana, makan di mana, anaknya berapa. Satu lagi untuk bisnisnya. Betul. Nah, jadi memang langkah pertama ya mesti bikin dua akun yang berbeda. Bikin lebih juga boleh kok gitu ya. Misalnya usahanya ada satu baju, mungkin satu kue, kuliner, satu misalnya jasa, bikinnya 3. Jadi buat teman-teman media sosial ini kan gratis, jadi nggak perlu dihemat-hemat. Ada berapa Coach? Saya 1-2 aja, nanti susah manage-nya. Kan di handphone bisa. Saya media sosial manage-nya mungkin sampai 8 kali ya gitu ya. Sampai ada Wiranesianya, ada yang sayanya, ada yang pendidikannya, itu baru Instagram. Lo nanti TikTok saya cuma baru 1 sih. Ya. Rencana TikTok mau berapa nih Coach? 1 aja nggak sempet ini karena udah dipaksa-paksa kan gitu. Jadi followers nambah terus tapi konten kosong. Nah ini jadi tantangannya karena yang kedua tantangan selanjutnya setelah akun kan konten. Betul. Karena ya tantangannya memang strategi konten gitu. Ini juga buat teman-teman UMKM juga kan ya mungkin produksi juga, jualan juga, konten juga. Setelah konten ngedit upload. Setelah itu mungkin monitoring. Kalau ada yang komen bisa dibalas. Nah itu kan walaupun kelihatannya gampang, takes time ya. Nah ini jadi PR lah buat UMKM. Betul. Nah tadi aku sempat mention nih kalau misalnya mungkin bisa bikin IG tuh beberapa contoh kayak baju atau F&B dan lain-lain. Nah ini kan segmennya berbeda ya Coach antara misalnya lifestyle dengan makanan. Apakah untuk itu kita ada treatment khusus nih buat media sosialnya? Jadi gini, tantangannya UMKM ini memang tidak salah sih, semuanya mau dicoba. Jadi misalnya kuliner, semua kue dia bikin. Misalnya baju, semua baju dia bikin. Ya padahal namanya usaha itu kalau bisa kan spesialis dulu. Iya, betul. Spesialisnya bagus, bisnisnya bagus, baru dibikinkan generalis namanya. Kalau UMKM ini kebanyakan generalis. Nah, akhirnya terjadi misalnya kuliner, makanan. Ada makanan juga, ada minuman, ada makanan basah, ada frozen. Nanti kalau lebaran jualan, apa namanya kalau lebaran tuh
nastar lah nanti. Jadi memang akhirnya yang terjadi apa, konsistensi di kontennya itu ya mengikuti perkembangan gitu. Jadi tidak muncul yang namanya spesialisasi. Spesialisasi misalnya gini, kita kalau mau beli apa itu namanya durian ataupun pempek, pasti kan ya tulisannya pempek ini atau durian ini kan gitu. Dan kalau UMKM itu bingung dia. Jadi ada beberapa misalnya Diva Food, tapi masih isinya jualan kaos kaki ya gitu. Ataupun kadang-kadang mungkin jualan minuman. Ya, Coach. Konsistensinya ya. Betul. Ini jadi tantangan memang. Ya, karena bikin baru aja, aduh mainnya susah, yang lama aja nggak kepegang, apalagi yang baru. Nah, ini jadi memang ya ada sisi technical, ada sisi mindset juga memang. Nah, terus untuk konsistensi nih Coach, kalau misalnya kita UMKM pemula, dari Coach ada saran nggak kalau misalnya untuk konsistensi posting atau yang lain-lain itu seperti misalnya dalam seminggu berapa atau gimana? Kalau saya pribadi ya, saya selalu menyarankan kalau UMKM yang sosmednya udah berantakan, itu udah ngacak-ngacak, ada yang anaknya baru lahiran lah, yang istrinya pulang kampung lah, saran saya mendingan bikin baru dari nol, tapi benar-benar pakai strategi. Kontennya mau hari apa aja, misalnya Senin sampai Jumat produk, Sabtu Minggu testimoni misalnya, atau malam sedikit mungkin tips and trick ataupun apa ya. Intinya sih buat teman-teman ya dibikin jadwal aja ya, dibikin isinya kan ada dari segi hari, ada segi waktu, ya, ada segi segmen lah, kalau lebih seperti itu. Nah setelah itu kalau bisa konsisten. Mulanya dari mana? Kalau saran saya nyontek aja, ngelihat yang produknya mirip ya kita lihat, tapi yang sudah profesional ya. Iya. Sudah follower pakai banyak. Sistem ATM ya Coach ya, ATM, amati, tiru, sama apa lagi modifikasi. Modifikasi mah ya. ATM itu bagus ya kembali lagi dia mesti tahu dulu kan. Iya. Dia mesti paham, dia mesti bisa surfing di dunia sosial media. Kalau nggak paham juga nanti ATM yang mana dia bingung juga. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau bisa memang dia join komunitas, nanya-nanya komunitas. Kalau ini apa sih yang bisa dijadikan referensi gitu. Menurut Coach, media sosial ini kan kita bahas digital itu kan pasti bakal berkembang terus dan nggak akan pernah mati. Apakah segmen ini tuh sangat perlu UMKM ikuti atau ya udah kita cukup buat promosi aja? Ya jadi ini kan ada perkembangan terbaru kan. Dulu kan sosial media itu tadi kan buat konten, akses, transaksi di mana, di WA, di marketplace, di janjian bazar bahkan ya. Nah saat ini sudah mulai terintegrasi. Ya mungkin kemarin sempat rame TikTok Live, udah live tapi ternyata bisa check out. Nah sekarang pun udah di beberapa sosial media, Facebook, Instagram, orang juga bisa check out. Nah, walaupun belum terbiasa ya gitu ya, di marketplace kan memang dengan segala kemudahannya sudah ada di sana. TikTok kemarin orang udah senang langsung bisa check out, karena ada kendala dengan regulasi, mereka pindah ke ke Tokopedia. Tokopedia kan? Nah, ini belum kelihatan nih nanti mau seperti apa. Nah, Tokopedia kan marketplace, live-nya di mana? Memang sudah ada live Tokopedia, tapi kan orang nggak terbiasa. Masih belum gitu. terbiasa. Ya orang kadang-kadang kan mau ngelihat si hostnya, lalu check out gitu. Jadi kadang-kadang kan keinginan membeli kan tidak ada. Selalu kalau beli produk-produk sebenarnya kan spontanitas ya. Dia nggak butuh ngelihat hostnya ataupun konten kreatornya lucu juga ya. Ya udahlah sambil kayak nonton gitu ya. Ternyata produknya butuh, dia check out gitu. Iya. Nah Coach, dari tadi kita udah membahas manfaat nih dan gimana keuntungan dari media sosial ini. Nah dari Coach tadi kan juga udah banyak nih UMKM yang Coach bimbing. Itu tantangan-tantangan yang Coach rasain nih pada saat membimbing UMKM itu di dunia digital gimana Coach? Waktu ya. Oke, so kalau pertama banget gadget, handphonenya lah ya. Handphonenya selalu rentangnya kalau saya tanya itu 1,5 sampai 2,5. Handphone yang mungkin kalau cuma buat foto pribadi oke gitu ya. Tantangannya kalau memang buat penyimpanan, bikin konten, mungkin resolusi, memang idealnya memang teman-teman mesti berani beli handphone di 3,5-an. Kalau bisa 5 jutaan lah ya gitu ya. Sebenarnya kan ya ini plus minus ya. Belum nanti kadang-kadang handphonenya juga dipakai untuk anaknya belajar, anaknya bikin tugas, anaknya browsing. Jadi tantangan, sedangkan dunia digital itu ya handphone gitu. Saran saya juga kalau bisa laptop. Gitu ya. Semua laptop ya PR lagi gitu ya. Nah, ini plus minus lah. Jadi memang gadget yang pertama, kedua waktu ya. Waktu untuk belajar, waktu itu bikin konten, waktu untuk produksi, untuk jualan, untuk nagih. Ekosistemnya juga masih belum ketemu tuh. Ini masih jadi tantangan terbesar para UMKM di Indonesia. Mulainya dari mana? Saya pikir sih mulai dari mindset ya. Bagaimana mengelolanya, mengelola semua ini ya. Jadi jangan malah ditakuti, dikhawatirkan, distresin, jadi beban nggak usah. Santai aja, memang buat teman-teman idealnya ikut komunitas gitu.
Oke. Nah, membahas tadi tentang ada tantangannya di handphone nih, Coach. Nah, pada saat Coach menjalankan sosialisasi atau perkembangan itu, apakah ada tools nih, Coach, untuk penggunaan si handphone ini untuk foto produk contohnya atau gimana? Iya. Ya itu kembali lagi foto produk apapun handphonenya kalau mau bagus kan dia masih resolusi tinggi. Resolusi tinggi pasti penyimpanannya lebih besar, lebih berat. Nah ini jadi PR. Dia mau pakai resolusi kecil, jadinya nggak fokus lah ya, bukan nggak fokus, hasilnya nggak bagus. Kalau misalnya besar handphonenya nggak kuat. Nah, jadi saya sarankan memang ya kalau teman-teman merasa ada kelebihan dikit atau bisa nabung ya carilah, saya bilang fotografer atau videografer profesional. Kan nggak setiap hari juga gitu ya, gitu. Khusus untuk foto dan video produk ya. Kalau untuk konten-konten biasa, update lagi di mana boleh pakai handphone sendiri. Karena yang terjadi adalah produknya sudah enak, cuman fotonya kurang tajam, mungkin kurang menggoda ya, jadinya kan orang mau beli juga ragu. Nah, mungkin dari bahasan kita tadi kita udah dapat beberapa poin ya, Coach. Contoh seperti konsistensi, segmen juga untuk penggunaan sosial media itu seperti apa, lalu bagaimana kita membangun branding juga antara UMKM. Nah, mungkin dari sosial media tadi kita juga udah bahas nih tantangan-tantangannya tuh apa aja. Cuma ternyata, Coach, untuk UMKM tantangan bukan hanya ada di sosial media, tapi juga ada di pendanaan. Nah, mungkin untuk pendanaan di sini juga sudah ada hadir Pak Aris Kurniawan dari Manajemen Visiku yang akan menjelaskan bagaimana itu permodalan dan pendanaan. Setelah kita membahas tantangan dalam pengelolaan sosial media untuk peningkatan branding UMKM, di sisi lain juga ada tantangan dalam permodalan. Di sini sudah hadir Pak Aris Kurniawan dari Manajemen Visiku untuk memberikan penjelasan tentang permodalan atau yang disebut dengan sekuritas crowdfunding. Halo Pak Aris, gimana Pak kabarnya Pak? Baik, Nah Pak, mungkin boleh di-sharing nih Pak, sekuritas crowdfunding itu seperti apa Pak untuk UMKM di permodalan? Ya baik, tadi mungkin udah dijelaskan sama Coach Farhan terkait dengan sosial media ya, pentingnya buat UMKM. Nah sekarang kita pemerintah itu sedang gencar memang untuk mencari terobosan-terobosan lain untuk para pelaku UMKM ini untuk dapat mengakses permodalan lebih luas lagi. Nah salah satunya SCF ini adalah sekuritas crowdfunding atau yang dikenal dengan SCF. Kita dari Visiku salah satu platform digital yang mempertemukan antara investor ya dengan para UMKM yang membutuhkan akses permodalan. Nah bedanya di platform digital SCF ini adalah UMKM tersebut dapat menawarkan efek ya dalam bentuk saham, obligasi dan sukuk. Nah, bedanya di situ gitu ya. Nah modal yang dapat dihimpun oleh para UMKM ini sampai dengan 10 miliar. Kira-kira gitu. Jadi ini kesempatan memang bagi UMKM dalam mendapatkan alternatif lain permodalan. Nah, ini juga kesempatan bagi para calon-calon investor muda ya yang mau belajar investasi bisa langsung berinvestasi langsung pada sektor real ya, yaitu di usaha-usaha UMKM. Mungkin kayak gitu. Nah Pak, kalau nantinya nih dari teman-teman yang nonton podcast kita ini nanti tertarik untuk mengajukan pendanaan nih di Visiku untuk mendapatkan permodalan, apa Pak cara-cara supaya UMKM ini mendapatkan permodalan? Ya salah satunya mungkin webinar kita hari ini, podcast kita hari ini yang tadi membahas mengenai UMKM. Tentu UMKM itu harus mempunyai aspek-aspek legal yang harus dipenuhi ya. Seperti memang di penerbitan sekuritas ini UMKM itu harus memiliki badan usaha ya, minimum CV, firma dan PT kalau dia mau menerbitkan saham. Itu salah satu syarat administrasinya. Lalu UMKM ini dapat mendaftar pada platform Visiku ya dengan mengajukan pendanaan dengan melengkapi data-data yang sudah kita tentukan, minimum tadi legalitas. Nanti dari tim Visiku akan menyeleksi ya dari proposal bisnis yang telah dibuat oleh UMKM ini kira-kira layak nggak usahanya dilistingkan untuk ditawarkan kepada masyarakat. Jadi simple ya, jadi tinggal ajukan pendanaan di platform Visiku, nanti upload data yang dibutuhkan, nanti dari tim kita akan menyeleksi apakah dia layak atau enggak untuk listing. Oke, pertanyaan terakhir Pak, biasanya ini banyak yang nanya ini Pak. Tadi Bapak juga sempat mention kalau misalnya di Visiku itu ada 3 jenis efek, obligasi, saham, dan sukuk. Nah untuk 3 jenis efek ini apakah dari UMKM yang memilih atau berdasarkan penilaian dari Visiku Pak? Sebenarnya ini tergantung kebutuhan ya. Tentu kalau efeknya dalam bentuk ekuitas, saham,
artinya si UMKM ini ingin berbagi porsi kepemilikan usahanya kepada para investor. Contohnya UMKM ini pengen buka restoran, ingin mengembangkan restoran yang baru. Nah, tentunya dana yang masuk ini menjadi bagian dari permodalan yang dimiliki oleh si UMKM tersebut. Nah, artinya nanti akan ada perubahan akta di dalam kepemilikan usahanya. Nah, nanti si UMKM tinggal menjalankan usahanya dan tentu harus berbagi dividen dengan para investor yang telah menaruh uang di dalam perusahaannya. Nah, jadi efek yang diberikan itu ekuitas. Yang kedua, kalau dia sukuk dan obligasi itu hampir sama ya. Kalau obligasi itu misalkan UMKM-nya punya proyek ya, dapat proyek, PO, SPK gitu ya kan, tapi dia tidak punya dana untuk memenuhi PO tersebut. Nah, ini UMKM-nya cocoknya menerbitkan obligasi atau menerbitkan sukuk dengan skema bagi hasil. Nah, sukuk di sini itu ada yang kita pakai saat ini ada mudharabah dan musyarakah. Jadi underlying-nya adalah proyek yang sudah ada PO dan SPK. Nah, bedanya di situ. Jadi memang yang memilih ini adalah sebenarnya UMKM-nya. Kebutuhannya dia apakah men-share sahamnya, berarti dia harus akan menerbitkan saham. Lalu kalau dia hanya butuh pendanaan jangka pendek, maka dia bisa menerbitkan sukuk atau obligasi. Bedanya di situ. Oke. Nah, itu dia buat UMKM yang bingung untuk mendapatkan permodalan di mana, bisa ajukan pendanaan di Visiku dengan cara visit di website Visiku dan mendaftar di ajukan pendanaan. Betul, Pak Aris? Iya. Pak Aris, aku ada pertanyaan lagi nih. Nah, untuk investor nih Pak, biasanya investor nih dia lebih ke segmen mana sih Pak untuk menjadi investor? Ya tadi seperti saya jelaskan tadi, ini berdasarkan data yang kita lihat di KC ya, itu memang lebih dari 12 juta ya para investor di pasar modal. Nah, memang yang didominasi oleh rata-rata oleh pelajar justru ya, 40%-nya di pelajar dan mahasiswa gitu ya, dan karyawan swasta. Nah, ini uniknya di sini justru investornya rata-rata dari karyawan swasta dan para pelajar gitu ya. Jadi ini memang kesempatan buat para orang-orang muda ya, milenial untuk belajar berinvestasi ya. Karena memang patungan usahanya nggak banyak-banyak, mulai dari 200 ribuan. Jadi dia sudah bisa memodali para UMKM. Gitu. Oke. Ramah di kantong ya teman-teman ya, untuk investor mau berinvestasi cukup 200 ribu aja, bener Pak? Di Visiku cukup 200 ribu aja? Start 200 ribuan, rata-rata di 200 ribuan memang kita ya. 200, 300 tergantung nanti harga per unit efek yang ditawarkan oleh para UMKM tersebut. Oke, nah buat teman-teman pelajar nih, segmen pelajar dan karyawan boleh banget nih untuk investasi di Visiku karena ternyata juga terjangkau untuk berinvestasi di Visiku cukup mulai dari 200 ribuan aja. Oke Pak Aris, terima kasih Pak Aris atas insight yang diberikan untuk permodalan UMKM. Baik, sama-sama ya, mudah-mudahan membantu para UMKM ya. Harapan kita Visiku merupakan salah satu platform yang bisa membantu UMKM itu untuk scale up gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Coach, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita nih Coach, di hari ini apakah dari Coach ada kata-kata motivasi nih Coach untuk pelaku-pelaku UMKM yang sedang berkembang di luar sana? Ya, mungkin sedikit aja Mbak Diva, Wiranesia membuat sebuah program yang kita namakan Wiranesia Inkubator. Tahapannya cukup sederhana, dia daftar dulu, lalu ikut pelatihan, lalu pendampingan, pemasaran tentunya saja ya. Nah, yang paling penting pendanaan. Jadi buat teman-teman memang ada tahapannya nih, kita bikinnya 5P lah ya. Tahapan ini harap diikuti buat teman-teman UMKM mau join Wiranesia Inkubator, silakan gratis. Dan dengan kerjasama dengan Visiku, mudah-mudahan sudah paham cara jualan, sudah paham mengembangkan omset, tinggal perlu disuntik permodalan. Nah, tinggal bagaimana permodalannya ya nanti kita bisa tanya teman-teman dari Visiku. Oke, nanti kita diskusikan bareng. Tetap semangat. Ya. Oke, tetap semangat buat UMKM yang ada di luar sana. Terima kasih Coach atas menyediakan waktunya hari ini buat Divisi Talks. Terima kasih buat teman-teman semuanya.